Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas setiap kehidupan kami. Terus mengalir selalu baru dan baru setiap harinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami mau memuji, meninggikan Engkau. Kami rindu, kami dipenuhi oleh hadirat-Mu. Kami rindu hadir-Mu melingkupi setiap kami pada saat malam hari ini. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan.
Kami perlu hati-Mu, kami perlu Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Haleluya, glory bagi Rajaku, glory bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Bapa, sungguh kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih. Sebab Kaulah yang terima pujian, Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam kepada saudara-saudara semua yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana saudara berada. Kembali kita akan beribadah dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kalau tadi saudara sudah menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan, dan saya yakin ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, maka di situ ada hadirat Tuhan dan ada kekuatan, ada kuasa daripada Tuhan dari tempat maha tinggi. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam pembenaran firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih, karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh suara Tuhan, kami butuh jawaban dari Tuhan. Biarlah setiap firman nanti sebentar yang akan dibentangkan, ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi jawaban bagi kami, boleh menjadi kekuatan. Bahkan juga Tuhan, kami termotivasi untuk tetap taat setia kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang terbatas, bahkan kami semua yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan urapi mereka semua, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua kembali dikuatkan, kembali kita di-refresh, kembali kita bisa berjalan terus, ya, melangkahi kehidupan kita di tengah dunia yang kita tahu bahwa ada banyak problema, ada banyak masalah yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, di mana penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam ini firman, ya, ayat ini tidak asing lagi. Saudara sering mendengar, ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan telah mengkhotbahkan. Tetapi saya ingin kembali kita membuka lagi kebenaran firman Tuhan ini di dalam suratan Roma 8 ayat 28. Di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Perjalanan hidup ini seringkali kita tidak selalunya akan mengalami yang disebut baik-baik saja, ya. Seperti akhir-akhir ini, ya, ketika ada kalanya kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, bahkan kita tahu masalah ini tidak pernah berhenti, masalah ini terus menggempur, menerpa, sehingga banyak kita sebagai umat tebusan Tuhan, seringkali kalau kita tidak kuat, kita akan terkulai, kita akan kalah, kita akan terseret dengan berbagai masalah situasi. Bahkan banyak dari kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan yang kita yakini memiliki Bapa kita di sorga yang setia menyertai kita. Dan kita tahu bahwa selalu ketika kita membaca ayat tadi yang barusan kita baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ini adalah sesuatu hal yang baik bagi saudara dan saya. Karena kita tahu masih ada pengharapan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Sekalipun kita harus melewati berbagai badai persoalan, sekalipun kita harus menghadapi berbagai gejolak-gejolak yang timbul ketika kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita tahu penyertaannya membuat saudara dan saya menikmati yang disebut kemenangan demi kemenangan. Karena firman Tuhan berkata Allah bersama dengan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bersama-sama dengan saudara dan saya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun secara mata jasmani kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan beserta di dalam kehidupan kita. Tapi dengan ayat ini membuat saudara dan saya yakin, ya, dengan kacamata iman kita bahwa kita tidak sendirian. Sekalipun kita harus melewati berbagai situasi kondisi yang ada, kita tetap yakin bahwa kita ada mengalami berbagai kondisi yang ada, berbagai masalah yang kita hadapi. Dia ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Langkah-langkah kita, Dia turut ada beserta. Dia ada bersama-sama. Ya, Dia ada. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin Dia memegang tangan saudara, menopang saudara. Tapi seringkali, ya, kita mengalami situasi kondisi yang menghantam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi sanggup untuk melangkah. Tapi dengan ayat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Allah turut bersama-sama dengan saudara, ya, turut bersama-sama dengan kita berjalan. Sekalipun kita menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan,
Tapi kita harus tetap pegang firman Tuhan ini. Paulus katakan bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Dalam segala situasi kondisi yang ada. Allah turut bekerja. Untuk apa? Supaya kita menikmati kebaikannya. Supaya kita menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Menikmati keberkatan. Menikmati terobosan dalam hidup kita. Menikmati jalan keluar. Menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu bahwa dia adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia berjalan beserta dengan kita. Karena kita tahu bahwa ketika Allah bersama-sama dengan kita, berjalan dengan kita, baik sekalipun saudara harus melewati yang disebut lembah, sekalipun kerikil, sekalipun lobang, sekalipun ada badai, persoalan yang kita hadapi, sekalipun ada sakit penyakit yang kita hadapi. Ingat, firman Tuhan sini sudah jelas. Ia dan kita, saudara dan Tuhan berjalan beserta dengan kita. Berjalan melewati situasi kondisi yang ada. Jadi tetap kita harus yakin. Kita jangan pernah mundur. Kita jangan pernah lemah dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Karena kita tahu dia turut bekerja. Kita tahu bahwa dia ada di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Suatu yang mendatangkan kebaikan. Ya, makanya kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, kalau dia mendatangkan kebaikan, waktunya adalah waktu Tuhan. Seringkali kita mau instan. Kita tidak yakin bahwa Allah turut bekerja. Karena setiap masalah demi masalah kita hadapi. Ingat, ketika saudara menghadapi masalah, saudara keluar sebagai pemenang. Itu berarti Tuhan beserta di dalam kehidupan saudara. Kita sanggup melewati semua. Bukan karena kemampuan saudara. Yakinlah sebagai umat tebusan Tuhan. Bahwa kita sanggup melewati oleh karena Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya. Oleh sebab itu ada ayat firman Tuhan ya yang sangat begitu luar biasa, yang tentunya ini akan menguatkan bagi saudara yang pada hari ini mungkin mengalami berbagai situasi kondisi yang ada. Kita buka di dalam Yesaya 26 ya, Yesaya 26 ayatnya 12. Di sini dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Haleluya. Di sini kita katakan, dia menjagai hati kita. Hati kita ini ketika kita teguh hati kita, dia menjagai kita. Dia melindungi kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Jadi yang dimaksud di sini dalam Alkitab, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada saudara. Kepada siapa? Kepada ketika kita percaya bahwa hati kita, ketika kita teguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, menjagai kita. Dengan apa? Dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Sehingga sekalipun saudara ada di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, saudara menghadapi situasi kondisi yang mungkin membuat saudara galau. Tetapi dengan di mana Tuhan menjagai hati kita dengan damai sejahtera, itu berarti Tuhan turut bekerja. Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan saudara. Sehingga saudara sanggup untuk tetap semangat. Sanggup untuk tetap melewati. Sanggup untuk tetap bertahan dalam persoalan saudara. Maka di sini kalau ketika kita dalam keadaan yang kita hadapi mungkin sekalipun semakin hari semakin buruk. Semakin hari semakin tidak menentu. Bahkan membuat saudara menjadi panik. Membuat saudara menjadi khawatir. Bahkan takut. Ya, ada banyak masalah yang terus menghantam membuat saudara menjadi rumit di dalam hidup saudara. Tetapi yakinlah mungkin ya yang menimpa di dalam kehidupan saudara mengenai keuangan saudara membuat saudara menjadi khawatir untuk hari esok. Mungkin hutang yang semakin hari semakin membengkak. Semakin hari saudara tidak lagi sanggup seperti mencekik kehidupan saudara karena harus membayar hutang yang begitu begitu banyak ya.
Bahkan usaha yang harusnya bisa menopang, tetapi usaha semakin hari semakin sepi, ya. Bahkan juga mungkin kesehatan saudara semakin hari bukan semakin membaik, tapi semakin memperburuk, ya. Bahkan ada di dalam keluarga kita, belum lagi keluarga kita menjadi keluarga yang berantakan, ya. Tetapi dengan keadaan seperti ini, saudara tetap harus percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan melimpahkan. Melimpahkan apa? Menjagai saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ini yang diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika saudara malam hari ini menghadapi situasi kondisi yang ada, tetap yakin firman Tuhan yang saudara sudah baca. Tuhan akan menjagai hati saudara untuk tetap menikmati damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Ketika apa? Ketika di situ saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Maka itu kalau kita percaya bahwa Dia, Allah kita, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di situ juga Dia katakan Dia menjagai hati saudara dengan apa? Dengan damai sejahtera. Maka kita harus tetap percaya. Kita harus yakin di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, di tengah masalah kehidupan yang terjadi, seringkali yang membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, di sini oleh karena pikiran kita. Waktu kita mengalami berbagai masalah, kita bukan berseru kepada Tuhan, tapi kita mulai bagaimana caranya untuk bisa membereskan masalah demi masalah dengan pikiran kita. Kalau itu yang terjadi, saudara bukan mengandalkan Tuhan, maka saudara rugi besar. Karena apa? Karena saudara firman Tuhan berkata, Dia turut bekerja. Bahkan bukan hanya itu, Dia juga ada di dalam hati kita untuk menguatkan kita, untuk memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pikiran kita inilah yang harus mindset kita berubah. Kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan. Ingat, masalah demi masalah yang terjadi, ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan, itu akan menciutkan hati saudara. Iman saudara akan menjadi bantet. Sehingga cara sudut pandang berpikir saudara, saudara tidak memakai atau mengandalkan Tuhan, tapi saudara akan mengandalkan kehidupan saudara secara pribadi. Ini rugi. Saudara memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, Allah yang ajaib. Yesus sanggup untuk memberikan, artinya merubah air menjadi anggur. Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati, dibangkitkan. Yesus sanggup untuk mencelikan mata orang buta. Yesus sanggup untuk orang timpang, orang lumpuh berjalan. Itu Yesus. Yesus itulah sekarang ada di dalam hati kita, yang akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat contoh seperti murid-murid Yesus ketika dihantam angin sakal. Dia harusnya percaya Yesus ada di atas perahu. Artinya Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tapi seringkali mereka merasakan ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita tahu bahwa ketika Yesus ada di dalam perahu, sekalipun perahu itu karam, kita yakin dan percaya mereka akan selamat. Karena mereka harus tetap yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Oleh sebab itu saudara, yakin di dalam kehidupan kita. Sekalipun berbagai masalah beban yang ada, ingat senantiasa dalam kehidupan kita, di mana kita harus tetap yakin dan percaya. Amsal 3 ayat 5. Di sini dikatakan begini. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada pemikiran kita. Otak kita terlalu kecil. Cara kita membereskan terlalu sempit untuk membereskan berbagai masalah situasi kondisi. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memiliki beribu-ribu cara, bahkan bermiliar-miliar cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan saudara. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan,
maka mujizat dari Tuhan yang tidak bisa ditelaah oleh akal sehat manusia itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kita butuhkan hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertian kita, tetapi yang kita harus jauh, andalkan Tuhan. Karena kita yakin, kenapa kita harus andalkan Tuhan? Karena kita yakin dengan iman percaya bahwa Dia, Allah kita, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kita percaya, maka Dia menjagai hati saudara dengan damai sejahtera. Maka Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, ingat Dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita dijagai hati kita dengan damai sejahtera. Itu harus ada. Rubah pola pikir malam hari ini. Berubah pikiran kita, tetapi andalkan Tuhan. Bahkan kita, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi akuilah Dia dalam tingkah laku kita. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka hati kita terpelihara, kita tetap bisa fokus berdoa kepada Tuhan. Maka kita tetap yakin, iman walaupun sebesar biji sesawi sanggup untuk memindahkan gunung. Pikiran manusia terlalu sempit, terlalu kecil untuk bisa menelaah iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita yakinlah ada waktu Tuhan yang akan bisa terus memberikan pengertian kepada kita melalui hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Maka damai sejahtera Allah senantiasa melampaui akal pikiran kita. Sehingga damai sejahtera itu terus ada, tinggal di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa keluar sebagai pemenang. Saudara bisa tetap menikmati hari-hari saudara dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hati kita terus dilimpahkan damai sejahtera oleh Tuhan kita. Maka hari ini apa yang saudara rasakan? Hari ini apa yang saudara pikirkan? Hari ini apa yang saudara gumulkan di dalam pikiranmu? Ingat senantiasa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah firman Tuhan ini yang sederhana bisa membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal dan senantiasa memelihara hati saudara, supaya pikiran kita senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mujizat demi mujizat saudara akan alami. Waktu saudara alami itu, saudara menjadi tenang, maka saudara sanggup untuk berdoa. Hari ini firman Tuhan saya tidak panjangkan. Hari ini mungkin saudara ada mengalami berbagai masalah beban yang saudara alami. Tapi sekalipun saudara berjalan, saudara yakin Dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini juga kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita yakin 2-3 berkumpul, Dia ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Malam hari ini pasti akan ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami bukan yang mati. Oleh sebab itu kami datang kepadamu,
Kami bawa kekasih jiwa yaitu Yos ke dalam tangan Tuhan, di mana Bapak ini memohon kepadamu Tuhan agar beliau bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, mungkin kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Tetapi ketika kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi, Engkau penuh dengan kasih, mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan Bapak Yos dan juga orang tua daripada Yos, sehingga hubungan kembali terjalin dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berseru, berdoa kepada Tuhan agar membawa kekasih jiwa Bapak Yos ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan hati yang penuh dengan kasih, sehingga kedua kekasih ini boleh saling berhubungan kembali, boleh menjalin suatu hubungan yang baik, yang erat, yang intim antara anak dengan orang tua dengan anak. Kami bawa kekasih ini ke dalam tangan Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, apa yang sementara ini kami doakan, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kedua kekasih ini. Terpuji namamu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan yang ajaib akan melawat umatnya. Kami berdoa bersatu hati untuk Hendro Tuhan, di mana dia harus Tuhan mengalami suatu sakit, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah tabib agung kami. Yesus, darah-Mu yang berlubang paku akan menjamah tubuh yang sakit, dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga Hendro kembali sembuh, pulih dari penyakitnya stroke. Dia boleh kembali bekerja, dia boleh kembali beraktivitas. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan tolong Bapak Hendro, Tuhan pulihkan sakitnya. Kami yakin dan terlalu yakin Engkau ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus bekerja di dalam tubuh yang sakit daripada Bapak Hendro. Tuhan tolong, Tuhan lawat dia, Tuhan sembuhkan dia, sempurna adanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami yang mungkin ada dalam keadaan beban yang begitu berat. Kami satu hati doakan, biarlah Tuhan juga pulihkan keadaan mereka. Kalau mereka membutuhkan finansial, mereka membutuhkan pemulihan finansial, Tuhan jamin, Tuhan lawat. Tuhan kiranya menolong mereka, mampukan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami kedukaan Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang menjadi doa sembahyang kami, doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu kami terlalu yakin bahwa apa yang kami doakan Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab. Dan kami yakin dan percaya bahwa nama-nama yang tadi sudah disebutkan sudah dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Rahmat-Mu, kasih-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kedua kekasih. Bahkan rekan-rekan yang ada, Tuhan juga akan menolong, memampukan. Terpuji namamu buat malam hari ini. Sebentar juga kami akan berpisah, dan biarlah Tuhan kiranya akan menolong, memberkati kami, melindungi kami. Bahkan pada saat kami beristirahat, Tuhan juga akan melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Besok hari dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali beraktivitas dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku
lemah dan tak berdaya. Ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya